Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Putri Pertiwi dengan NIM C0B0210042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemotongan PPh pasal 22. PPh pasal 22. PPh atau pajak penghasilan pasal 22 dikenakan kepada badan atau usaha tertentu baik itu milik pemerintah ataupun milik swasta. Pajak penghasilan ini dikenakan bagi wajib pajak badan yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan RI nomor 29 PMK 03 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Keuangan nomor 253 PMK 03 2008 tentang wajib pajak tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pemberi atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemerintah melebarkan badan-badan yang berhak memungut PPh pasal 22 yaitu wajib menjadi pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Jadi, PPh pasal 22 adalah pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, objek pajak PPh pasal 22 adalah barang yang dianggap menguntungkan. Maksudnya adalah baik penjual maupun pembeli sama-sama bisa mengambil keuntungan dari transaksi perdagangan tersebut. Sedangkan subjek pajak untuk PPh pasal 22 yaitu yang pertama ada badan usaha meliputi industri semen, kertas, baja, otomotif, dan farmasi. Yang kedua ada agen tunggal pemegang merek atau ATPM. Yang ketiga ada produsen atau importir bahan bakar minyak. Yang keempat ada badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja. Dan yang terakhir, yang selanjutnya pedagang pengumpul atau pengumpul hasil hutan, perkebunan, pertanian. Tarif PPh pasal 22, yang pertama, impor. Jika menggunakan angka pengenal impor atau AFAVI, tarif yang dikenakan adalah 2,5% dikali nilai impor. Sementara untuk non-AVI, tarif sama dengan 7,5% dikali nilai impor dan untuk impor yang tidak dikuasai dikenakan tarif 7,5% dikali harga jual lelang. Yang kedua, pembelian barang. Jika pembelian barang dilakukan bendahara pemerintah, DJPB, dan BUMN atau BUMD, tarif yang dikenakan adalah 1,5% dikali harga pembeli, belum termasuk PPN dan tidak final. Yang ketiga, penjualan hasil produksi. Sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak, barang yang dikenakan pajak PPh pasal 22 meliputi semen atau tarif dengan tarif 0,25% dikali dengan DPP PPN. Kertas, tarifnya 0,1% dikali dengan DPP PPN. Produk baja, tarifnya 0,3% dikali dengan DPP PPN. Dan produk otomotif 0,45% dikali DPP PPN. Semua tarif tersebut bersifat tidak final. 4. Pembelian bahan untuk keperluan industri. Jenis ini juga dikenakan kepada eksportir dan pedagang pengumpul dengan tarif 0,25% dikali harga pembeli dan ini tidak termasuk PPN. Dan yang kelima, impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Apabila menggunakan AVI, maka tarif yang dikenakan sebesar 0,5% dikali nilai impor. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Pada PPh nomor 7 tahun 1983 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Pemungut PPh pasal 22 ini adalah wajib pajak badan yang menjual barang yang tergolong sangat mewah. Yang pertama, wajib pajak badan pemungut PPh pasal 22, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang, bendahara pemerintah, dan kuasa pengguna anggaran atau
KVA sebagai pemungut pajak badan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga negara lain berkaitan dengan pembayaran atas pembelian barang. Dan selanjutnya, bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan uang persediaan. Kuasa pengguna anggaran KVA atau penjabat penerbitan pemerintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran atau KFA untuk pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan pembayaran langsung. Badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah. Industri dan eksportir sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari perdagangan pengumpul untuk keperluan industrinya atau ekspornya. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas, tambang batu bara, mineral, logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Yang selanjutnya, perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. Badan usaha dalam bidang industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi untuk penjualan hasil produksinya pada distributor dalam negeri. Agen tunggal pemegang merek atau ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importer umum kendaraan bermotor untuk atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Selanjutnya, produsen atau importer bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan pelumas untuk penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri, baja, dan industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir. Perdagangan pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang usahanya menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri, dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Ada pengecualian pemungutan PPh pasal 22. Yang pertama ada impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang tidak terutang PPh dinyatakan dengan surat keterangan bebas atau SKB. Yang kedua ada impor barang yang dibebaskan dari bea masuk atau pajak pertambahan nilai dilaksanakan oleh DJBC. Yang ketiga ada impor sementara jika waktu impornya nyata-nyata dimasukkan untuk diekspor kembali dan dilaksanakan oleh Dirjen BC. Pembayaran atas pembelian barang oleh pemerintah atau yang lain yang jumlahnya paling banyak 2 juta rupiah atau tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum, atau PDAM, dan benda-benda pos. 6. Emas batang yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Selanjutnya, pembayaran atau pencairan dana jaring pengaman sosial oleh kantor pembendaharaan dan kas negara. Impor kembali atau reimpor dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat dan ketentuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kesembilan ada pembayaran untuk pembelian gabah dan atau beras oleh Bulog. Pembelian barang dengan dana BOS, pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian 2 miliar dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur. Pembelian bahan bakar minyak listrik, gas, pelumas, air minum, dan benda-benda pos. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantu operasional sekolah atau BOS atau dana BOS.
Contoh cara hitung perhitungan PPh pasal 22 umum dan bendaharawan atau BUMN. Contoh Contoh perhitungan PPh pasal 22 atas impor. PT AA atau A3 mengimpor barang dari ke Kanada dengan harga faktur senilai 500 US dollar. Barang yang diimpor adalah jenis barang yang tidak termasuk dalam barang-barang tertentu yang ditentukan dalam PMK nomor 16 PMK nomor 010 tahun 2016. Biaya asuransi yang dibayarkan di luar negeri sebesar 3% dari harga faktur dan biaya angkut sebesar 5% dari harga faktur. Bea masuk atau BM sebesar 10% dan bea masuk tambahan sebesar 6%. Kurs pajak saat itu sebesar 14.550 per dolar Amerika. Maka perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 22 yang dipungut di Jen Bea Cukai adalah diketahui harga faktur atau cost, harga faktur senilai 500 US dollar dan biaya asuransi atau insurance 3 perhitungannya 3% dikali dengan 500 US dollar tadi hasilnya sama dengan 15.000 US dollar. Biaya angkut atau freight 5% dikali dengan 500 harga faktur tadi. Nah, tadi kan harga fakturnya senilai 500.000 US dollar. Nah, biaya angkut tadi 5%. 5% dikali dengan harga faktur sama dengan 25.000 US dollar. Nah, ada CIF atau cost insurance atau freight. A ditambah B ditambah C. Maksudnya adalah cost ditambah insurance ditambah freight sama dengan 40.000 US dollar atau 15.000 ditambah dengan 25 sama dengan 40.000. Coba kita hitung. 5.000 ditambah 25.000 sama dengan 40.000. Dan yang selanjutnya ada CIF dalam rupiah. Dan tadi berdasarkan mata uang Amerika atau dolar. Dan yang ini adalah dalam rupiah atau mata uang kita. Jadi 540.000 ditambah 14.550 sama dengan 7.857 juta. Dan bea masuknya sebesar 10% dikali dengan 7.857 juta tadi. Hasilnya 785.007 rupiah. Dan maaf, dan bea masuk tambahan 6% dikali dengan hasil dari bea masuk tadi. Jadi 6% dikali dengan 7 dikali dengan bea masuk yang ini 7.857 rupiah. Hasilnya adalah 400.420.000 rupiah. Jadi nilai impornya adalah D ditambah F ditambah D ditambah E ditambah F atau semua ini ditambahkan. Jadi 7.857 rupiah
Rp7 ditambah 785 7.700.000 ditambah 471 ditambah semuanya terus sama dengan hasilnya 90.114.120.000. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.